tolong Bapak Ibu kita semua bangkit berdiri. Bangun Yesus ku menyembahmu, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku Terpujilah namamu Tuhan, Allah kami yang setia memelihara kami. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, kami dapat bersekutu datang untuk memuji memuliakan namamu Tuhan. Bapa, ini setiap hati kami Tuhan, urapi setiap kami yang melayanimu Tuhan, bahkan jemaatmu yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga kami mengalami perubahan yang luar biasa Tuhan di persekutuan ini Tuhan. Bapa, kami serahkan waktu ini di dalam namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom, silakan tetap berdiri ya Bapak Ibu. Tuhan. Amin, amin. Kita masuk ruang Maha Suci pada pagi hari ini untuk bertemu dengan Raja di atas segala raja. Amin. Amin, amin. Kami datang pagi ini Tuhan, layakkan setiap kami Tuhan untuk masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus
Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu. Amin. Ku sembahmu, sebab namamu Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan. Menyembahmu, Amin. ku sembahmu, ku menyembahmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita masuk menghadap Raja di atas segala raja. Kita bersyukur kepadanya. Karena Dia Raja di atas segala raja. Amin.
Haleluya. Haleluya. Gak ada kasih seperti yang Tuhan tunjukkan kasihnya kepada kita. Amin. Amin. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sanggup menguasai
Haleluya, Kur Benehem mengingatkan kita korban Tuhan di atas kayu salib. Hari ini nanti kita juga akan ambil perjamuan suci untuk mengingat korbannya di atas kayu salib ya. Kiranya setiap kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan yang Dia tunjukkan bagi kita, yang telah mati bangkit dan pulang ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat dan segera akan datang menjemput kita. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari setiap kita untuk didapati menjadi hamba yang setia. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima Tuhan. Kami pagi hari ini Tuhan. Tak dapat lupakan. Ingatkan kami akan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan yang ku terima. Terima kasih Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia. Jadikanku berharga. Terima kasih Tuhan. Kau tulus menerima aku apa adanya.
Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kau bukan Tuhan Haleluya. yang memandang harta. Amin. Hati hamba yang selalu kau cari. Terima kasih Tuhan. Biar kau temukan, Biar kau temukan di dalam tiap hidup kami pagi hari ini Tuhan. Amaku, Ini pengakuan kami pagi hari ini ku Tuhan. mau menyembah, sebab Engkau Terima sangat kasih Tuhan. berarti Engkau sangat berarti bagi kami. yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepada. Katakan kau bukan Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak melihat rupa. Bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selamaku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihatku. Terima kasih Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selamaku hidup, ku mau menyembahmu. Terima kasih. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku. Persembahkan kepadamu. Yesusku. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik yang ada padaku. Terima kasih Tuhan. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami boleh datang padamu, Terima kasih. kami boleh menaikkan Amin. pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau disukakan melalui pujian penyembahan kami Yesus pada pagi hari ini. Dan saat terindah bagi kami Tuhan, bila mana sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang menyapa firman-Mu Tuhan, sehingga firman boleh jadi berkat buat kami semua yang mendengar, yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Baik firman Tuhan berupa teguran, nasihat maupun pengajaran Tuhan, kami mau terima itu Tuhan, dan kami mau simpan dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda ya Bapa. Ajarkan kepada kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami mau dan rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap langkah hidup kami, dan memampukan setiap kami Tuhan, untuk kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya firman Tuhan, yang berusaha merebut firman Tuhan dari hati kami, dari hidup kami Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami boleh fokus untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya. Tadi dikatakan di lagu yang ketiga ya, bahwa coba dibuka slide-nya. Belum pernah ada kasih di dunia ini yang sanggup menerima diriku apa adanya selain daripada kasih Yesus. Dan dikatakan di refnya dikatakan, Kau kagumi kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Saat Bapak Ibu Saudara menyanyikan lagu ini, Kau ku kagumi, apa yang ada dalam benak Bapak Ibu Saudara? Apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan? Apakah kita benar-benar mengagumi kasih Tuhan? Apakah kita benar-benar merasakan bahwa kasih Tuhan itu tiada duanya dalam kehidupan kita? Atau kita hanya sekedar nyanyi, Kau ku kagumi, tapi sambil membayangkan hal-hal yang lain? Coba pada pagi hari ini kita mau sama-sama merasakan lagu ini, kita resapi kata per kata. Benar gak kasih Tuhan itu tiada duanya? Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri sekali lagi. Yuk kita akan hayati lagu ini, kita resapi lagu ini. Oh Yesus, belum pernah ada, belum pernah ada, yes amin, kasih di dunia. Tidak ada kasih di dunia ini yang sanggup menerima kita apa adanya, dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala pelanggaran dosa-dosa kita. Selain dari kasih Yesus yang senantiasa luar biasa dalam kehidupan kita. Yesus, dan selamanya tidak akan ada lagi kasih yang seperti Tuhan berikan. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubah hidup kita, sanggup
mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Yesus, Kau ku kagumi Tuhan. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami mau mengaku Tuhan bahwa kasih-Mu tiada duanya, Yesus. Kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi. Mari kita ingat kembali setiap kasih demi kasih yang Tuhan berikan. Apa yang sudah Tuhan lakukan sepanjang hidup kita. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Yes, kami kagum akan kasih. Ya Tuhan. Haleluya Yesus. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Amin. Silakan duduk. Kita yakin bahwa kasih Tuhan tiada duanya, atau kita lebih merasakan kasihnya pasangan kita daripada kasihnya Tuhan, atau kita lebih merasakan kasihnya dari orang tua kita daripada kasihnya Tuhan. Kalau pepatah katakan kasih anak sepanjang apa? Galah, kasih ibu sepanjang masa. Kasih Tuhan? Kasih Tuhan tiada berkesudahan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah, amin. Ya. Kasih seorang ibu pada saat kasih manusia, ibu, sekalipun yang dikatakan kasih ibu sepanjang masa, saat seorang ibu itu disakiti, dia juga pasti akan merasakan sedih, kecewa, bahkan marah. Tuhan pun juga marah, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Sudah ketemu ya? Bagi yang gak bawa kitab bisa lihat di LCD. Kita akan sama-sama baca ya. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Ya, dikatakan aku berdoa, Rasul Paulus berdoa supaya kamu, yaitu jemaat di Efesus bersama dengan orang-orang kudus dapat memahami apa? Betapa lebar, panjang, tinggi dan dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini saya beri tema 4 dimensi kasih Kristus. 4 dimensi kasih Kristus, ada lebar, ada panjang, ada tinggi dan ada dalam.
Rasul Paulus menuliskan di sini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Memahami, kata memahami di sini dikatakan dalam bahasa aslinya dikatakan exis quo kata lambano, yang artinya adalah memahami secara pengalaman. Memahami itu beda dengan mengerti. Kalau kita mengerti, kita hanya sebatas di pikiran, oh aku tahu Yesus mengasihi aku. Oh aku tahu bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih Tuhan itu tiada duanya. Aku tahu. Itu mengerti. Tetapi yang Paulus harapkan di tempat ini adalah memahami. Memahami artinya kita benar-benar merasakan, memiliki pengalaman bahwa kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita. Amin. Kasih Tuhan itu menjadi milik kita. Tidak hanya sekedar mengerti, tetapi kita memahami sampai kita benar-benar merasakan bahwa kasih Tuhan itu ada bagi kita semuanya. Saat kita merasakan kasih Tuhan, maka kita juga akan bisa membagikan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Ya. Apa 4 dimensi itu yang tertulis dalam ayat ini? Rasul Paulus ingin supaya kita memahami betapa lebarnya kasih Tuhan. Betapa lebarnya kasih Tuhan. Lebar di sini dengan arti kata platos, luas. Kalau kita mau membayangkan luas itu membayangkan samudra ya. Saat kita mungkin tengah malam, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah naik kapal atau naik ferry atau naik apa mungkin. Kalau dulu saya pernah ya waktu SMA, karya wisata ke Bali kan biasanya kalau SMA kan ke Bali ya gitu ya. Nyebrang selat itu ya tengah malam itu kita nggak lihat daratan sama sekali, luas lautan semuanya. Demikian seperti itulah kasih Tuhan. Luas, lebar. Apa artinya luas? Artinya adalah kasih Tuhan itu mencakup seluruh dunia. Awalnya seolah-olah kasih Tuhan itu hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri lahir di Bethlehem, di tanah Yudea, sebagai orang Yahudi. Tetapi Paulus katakan tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi kasih Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga Injil Yohanes katakan, Tuhan Yesus mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan hanya kepada orang Yahudi yang percaya, enggak, kepada bangsa Israel yang percaya, enggak, tetapi kepada setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan luas. Tidak hanya kepada sekelompok orang, tetapi kepada seluruh orang, seluruh dunia. Dan saat kita memahami betapa luasnya kasih Tuhan ini, maka kita juga akan mewujudkan visi Allah, yaitu apa? Amanat agung di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Langsung di slide saja. Apa amanat agung yang Tuhan berikan? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita disuruh apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena begitu luasnya kasih Tuhan. Kalau ajar sekolah minggu ya, luas itu bagaimana? Begini atau begini atau begini ya. Luas. Seperti tadi kita lihat samudra yang luas, lautan yang luas, gak ada ujungnya. Ya, karena itu kita juga harus mewujudkan visi Tuhan, yaitu memenangkan jiwa-jiwa, mengabarkan Injil. Karena itu Paulus, dia tidak takut, dia tidak gentar. Bahkan pada saat seorang bernama Agabus katakan, seperti inilah orang yang empunya sabuk ini akan terikat di Yerusalem. Tetapi Paulus katakan, aku tidak hanya
rela untuk menderita, tetapi aku rela untuk mati demi Tuhan, untuk mengabarkan Injil Tuhan. Itu yang Rasul Paulus lakukan. Bagaimana dalam kehidupan kita? Kita kan nggak perlu sampai ke luar negeri ya, kepada bangsa-bangsa. Wah, aku harus ke Jerman, ke Jepang, kemana lagi, ke Kanada untuk memberitakan Injil. Tidak. Tetapi kita menjadi berkat, kita menjadi pengaruh dimanapun kita berada. Melalui apa? Melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku tindakan kita, melalui perbuatan kita. Kita menjadi berkat, menjadi dampak, menjadi pengaruh. Dengan demikian kita juga bisa membawa orang-orang sekitar kita melihat kasih Tuhan yang begitu luas dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai kita jadi anak Tuhan tetapi kita membawa pengaruh yang negatif. Tapi kita belajar, kita mau membawa pengaruh apa? Pengaruh kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Sehingga melalui keberadaan kita menjadi suratan yang terbuka, yang dilihat, yang dibaca oleh banyak orang. Ya. Itu adalah dimensi yang pertama, betapa lebar kasih Tuhan itu. Yang kedua, Rasul Paulus ingin supaya kita memahami, kita memiliki pengalaman dengan kasih Tuhan, yaitu panjangnya kasih Tuhan. Tadi lebar, sekarang panjang. Panjang di sini dengan memiliki bahasa aslinya mekos. Mekos ini memiliki arti panjangnya itu kasih Tuhan mencakup rencananya dalam jangka panjang. Baik masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Panjang. Dari zaman dahulu kala, zaman purba kala sampai kekekalan. Itulah kasih Tuhan. Tidak terhenti. Ya, tidak ada akhirnya. Kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7 ayat ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saat kita memahami begitu panjangnya kasih Allah itu, maka kita sadar bahwa apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak kepada keturunan kita kelak. Apa yang kita lakukan saat ini, kasih Tuhan kepada kita, seperti halnya Ulangan tadi katakan, Tuhan akan menunjukkan apa? Haruskah kau ketahui Allah yang setia memegang perjanjian kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, bahkan sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Itu yang Tuhan lakukan. Panjang. Masa lalu, masa yang sekarang, sampai masa yang akan datang. Ya. Ada satu contoh. Ini sudah pernah diberikan oleh Ibu Nike ya. Satu contoh, ada sebuah survei yang mengatakan ada 2 orang yang disurvei. Ya, orang yang satunya itu jahatnya luar biasa. Namanya si Max. Dia lahir tahun 1720. Si Max ini dia punya 6 putri dan dia punya 2 orang putra. Dia adalah orang yang pengangguran dan sukanya mabuk-mabukan. Hidupnya nggak karu-karuan. Dan setelah disurvei beberapa ratus tahun kemudian, keturunan-keturunannya dikatakan 180 orang menjadi orang yang miskin. Dan dikatakan 140 orang menjadi orang yang terlibat dalam kriminal. Dan selanjutnya 60 orang anak keturunannya menjadi pencuri. Dan 50 anak keturunannya menjadi pelacur. Dari siapa? Dari kakek buyutnya yang namanya si Mac ini. Menghasilkan generasi yang berantakan. Beda lain ceritanya dengan si Jonathan Edward. Dia lahir di tahun 1703. Dia adalah seorang teolog. Dari si Jonathan ini lahir keturunan-keturunannya adalah 13 orang pemimpin di universitas dan 65 orang menjadi profesor.
Dan keturunannya 100 orang menjadi pengacara, dan 66 keturunannya menjadi dokter, dan 80 keturunannya menjadi pekerja di dalam pemerintahan. Ya. Dari siapa? Dari kakek buyutnya. Demikian dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan sekarang ini akan berdampak kepada keturunan kita kelak. Karena kita menjadikan contoh, memberikan teladan. Saat kita mengajarkan kepada anak kita, mengajarkan kepada cucu kita bagaimana tetap taat, takut dan setia pada Tuhan, maka itu akan tertanam turun-temurun. Ya. Itulah yang terjadi. Panjangnya kasih Allah tidak dibatasi oleh waktu, dari masa lampau, masa awal sampai pada kekekalan. Kasih Allah panjang. Karena itu saat kita tahu, kita paham, kita merasakan, maka kita lakukan saat ini, bahwa kita benar-benar menunjukkan kasih Tuhan kepada keturunan kita, sehingga saat sampai keturunan keberapa kita pun, dia menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya, seperti Bapak Tian Ming seringkali katakan, aku tidak mewariskan harta kekayaan, tetapi yang diwariskan 2 bagian. Ya, kalau dulu Pak Tian Ming katakan kan hanya 1 bagian ya, tapi anaknya dapat 2 dari orang tuanya dan dari pengalaman dia dengan Tuhan. 2 bagian. Apa yang kita wariskan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita? Saat anak-anak kita mungkin malas ke gereja, wes lah benkelah di rumah wae. Tetapi kita mau belajar, anak cucu kita ajarkan. Firman Tuhan katakan kan di dalam Mazmur, saat kita duduk, saat kita berbaring, saat kita berjalan, kita mau ajarkan itu kepada anak-anak kita, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Amin. Tuhan yang mengasihi setiap kita. Karena itu kita harus mengajarkannya. Begitu panjangnya kasih Tuhan itu. Yang ketiga, dimensi yang ketiga adalah Paulus inginkan supaya kita memahami atau merasakan bahwa betapa tingginya kasih Allah. Tinggi dalam bahasa dikatakan hupsos, yang artinya ukuran tinggi, tempat tinggi di surga. Betapa tingginya, ya, tinggi kasih Allah ini menggambarkan saat kita hidup di dalam kasih-Nya, maka tidak ada musuh yang mampu menjangkau kita, dan kita akan tetap merasa aman bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, tinggi. Ya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91, Mazmur 91 ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya. Saat kita ada di dalam lindungan yang maha tinggi, saat kita merasakan bahwa Allah kita memiliki kasih yang sangat tinggi, kasih-Nya, maka kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Saat kita memahami tingginya kasih Allah, maka kita tidak akan pernah takut terhadap gejolak apa yang terjadi di sekitar kita. Lagu pujian yang sering kali saya pujikan dulu di ibadah sore ya, ibadah pagi pernah. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Bener nggak? Atau walau sana sini situ pusing, aku ikut pusing, karena semua serba susah, gitu. Orang lain merasakan susah, aku juga susah. Orang lain menghadapi pandemi, kerjaan susah, bisnisnya gagal. Semua orang mengalami, seluruh dunia. Tidak hanya kita, tetapi orang yang di dalam naungan yang maha tinggi, di dalam perlindungan Allah yang maha tinggi, akan tetap merasakan pertolongan Tuhan itu nyata. Amin. Tidak akan pernah ditinggalkan.
Karena itu kita harus paham, kita harus mengalami betapa tingginya kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Saat kita memahami tingginya kasih Allah, maka kita tidak takut dan tidak khawatir. Siapa yang tidak pernah merasakan khawatir? Ada enggak? Semua orang pasti pernah, saya pun pernah, sebagai manusia kita pernah. Tetapi tidak khawatir di sini artinya tidak terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran. Saat kita mengkhawatirkan sesuatu itu logis. Ya. Oh, khawatir ya, ini nanti gimana ya? Tetapi kalau saat kita pikir itu terus, nanti gimana? Nanti gini. Ya, itu berarti kita hidup di dalam kekhawatiran. Orang yang ada kita merasakan, orang yang memahami betapa tingginya kasih Allah tidak akan hidup di dalam khawatir, tidak akan pernah takut menghadapi hari esok. Dan orang yang memahami tingginya kasih Allah, dia akan selalu melekat dan selalu bergantung kepada Tuhan. Selalu melekat, tempel pada Tuhan, karena dia tahu betul bahwa kasih Allah sangat tinggi, melampaui segala apa yang ada di dunia ini. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya kasih Tuhan. Hanya ada satu di dunia ini, kasih yang tanpa batas, yang begitu tinggi, sehingga kita merasa aman di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah merasa takut, kita tidak pernah merasa gentar, khawatir menghadapi hari esok, karena kasih Tuhan melingkupi kehidupan kita. Yang keempat, yang terakhir, Rasul Paulus ingin supaya kita memahami, merasakan secara langsung bahwa kasih Allah begitu dalam. Dalam bahasa asli dikatakan batos, kedalaman atau tempat yang dalam. Dengan kata lain memiliki pengertian akar yang kokoh, yang tertancap ke dalam. Akar yang kokoh, kuat, tertancap sampai ke dalam. Ya, saya pernah ya, waktu itu pas waktu ada slide-nya itu ya, bahwa kalau nggak salah pohon kurma itu di padang gurun. Karena di sana itu nggak ada air, jadi pohon kurma itu benar-benar buahnya itu, bijinya itu ditanam sampai kedalaman berapa, ditumpuk sama batu ya di atasnya, batu besar ya. Om Yamin juga pernah kelihatannya menggambarkan itu. Jadi dia terus diproses, masuk akarnya ke dalam sehingga akarnya sampai menembus dan ketemu dengan air itu, baru dia bisa keluar dan dia bisa menggulingkan batu yang ada di atasnya itu. Sehingga pohon kurma itu tetap kokoh, tetap kuat. Ya. Di padang gurun, di padang pasir. Ya. Tidak mudah dicabut. Demikian dalam kasih Allah, kokoh, memiliki akar yang tertancap ke dalam. Dengan kata lain, kita memiliki karakter yang kuat di dalam Kristus. Karakter yang tidak tergoyahkan oleh kondisi apapun. Ya. Karisma mungkin bisa membuka banyak pintu, tetapi karakterlah yang membuat seseorang bertahan di dalam posisinya. Saat orang memiliki karisma, wibawa gitu, orang itu berwibawa. Orang lain disuruh aja langsung berangkat. Tetapi wibawa atau karisma itu hanya tahan beberapa saat. Tetapi karakter, integritas itulah yang membuat orang tetap bertahan pada posisinya. Karena itu saat kita memahami betapa dalamnya kasih Tuhan, kita juga harus tertanam di dalam Kristus. Memiliki karakter yang kuat di dalam Kristus. Ketenaran dapat menguap, popularitas ya bisa hilang. Orang-orang yang dulu pernah ikut Indonesian Idol, yang pernah ikut sekarang mana? Enggak ada. Dulu pernah populer, sekarang hilang. Ya. Apalagi kekayaan bisa hilang? Bisa. Kekayaan memiliki sayap yang bisa terbang, bisa hilang.
Tetapi hanya satu hal yang bertahan, yaitu karakter, integritas. Saat kita memiliki karakter yang kuat, yang bisa dipercaya oleh orang lain, maka saat kita mungkin mengalami berbagai macam masalah, mungkin kita di PHK dari satu kerjaan, tapi saat kita memiliki karakter yang benar dalam Tuhan, kita bisa saja dipakai oleh pekerjaan yang jauh lebih baik, oleh perusahaan yang lebih baik lagi. Itulah karakter yang tertanam di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat kita tertanam di dalam Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam, dikatakan ayat ini tidak ada baik maut atau hidup, bahkan malaikat-malaikat, bahkan pemerintah, bahkan kuasa-kuasa dimanapun tidak ada sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saat kita benar-benar mengalami kasih Tuhan itu tertanam dalam hidup kita. Bahkan Daud dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat 7 sampai 12. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Ya. Mau sembunyi dimanapun, di situ Tuhan ada. Ya. Saat kita sembunyi tempat yang gelap sekalipun, di situ pun kegelapan akan menjadi seperti terang. Ya. Saat terbang sampai ke ujung dunia, di situ pun Tuhan ada. Ya. Tidak akan bisa kita menjauh dari kasih Tuhan. Saat kita merasakan, kita mengalami kasih Tuhan itu dalam, tertanam di dalam hidup kita. Sehingga kita pun bisa memiliki karakter yang seperti Tuhan, integritas yang seperti Tuhan. Tuhan ingin melalui dua instansi yang Tuhan bikin di dunia ini, yaitu keluarga dan yang kedua gerejanya, kita bisa merasakan kasih Tuhan itu tertanam dalam hidup kita. Kita buat keluarga, ya, home sweet home ya. Keluargaku adalah istanaku, atau keluargaku adalah apa? Ya, keluargaku surgaku ya. Kita menghadirkan surga di dalam keluarga kita. Ya, itu instansi yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan itu benar-benar peduli terhadap keluarga, terhadap rumah tangga. Karena itu kan mujizat Tuhan yang paling pertama adalah Tuhan berikan di mana? Di Kana, terhadap perkawinan. Bagaimana dalam keluarga kita? Sudahkah kita menghadirkan kasih Allah itu dalam keluarga kita? Atau keluarga kita penuh dengan masalah, pertengkaran setiap hari, percekcokan setiap hari, anak yang gak mau taat sama orang tuanya, orang tua yang setiap hari harus bengok-bengok terhadap anaknya gitu ya, karena saking bandelnya anaknya itu. Atau kita menghadirkan surga, menghadirkan kasih Tuhan di dalam keluarga kita. Demikian instansi yang kedua adalah gereja. Tuhan ingin memakai gerejanya untuk mewujudkan kasih Tuhan itu kepada setiap orang. Tapi banyak sekali di luaran sana ya, di sini nggak ada. Di luaran sana terjadi perpesaan, ya, antara para aktivis gereja, terjadi kayak suatu persaingan di dalam gereja. Tetapi kita sebagai gereja Tuhan, bila kita bersatu, saling melengkapi tubuh Kristus, itu yang Tuhan inginkan. Ya. Sehingga kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Jadi 4 hal, 4 dimensi kasih Allah yang kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah lebar.
Kasih Tuhan lebar, tidak ada batasnya. Jadi kita membawa pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai malah kita yang dipengaruhi, tetapi biarlah kita yang mempengaruhi mereka, sehingga mereka merasakan kasih Tuhan. Yang kedua, kasih Tuhan itu panjang, tidak ada akhirnya, dari generasi kepada generasi, dari keturunan ke keturunan kita selanjutnya. Karena itu biarlah kita mau mendidik anak cucu kita di dalam kasih Tuhan, sehingga sampai kapanpun mereka akan tetap tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ya. Sehingga kita memiliki generasi-generasi yang luar biasa, seperti hanya tadi si Jonathan Edward. Ya. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu tinggi, tidak dapat diukur. Karena itu biarlah kita mau mendekat dan bergantung terus kepada kasih Allah. Karena di dalam kasih Allah yang tinggi itu ada keamanan, tidak ada khawatir, tidak ada ketakutan. Dan yang keempat tadi yang terakhir, kita harus tahu, memahami bahwa kasih Tuhan itu begitu dalam, tidak dapat tergoyahkan. Karena itu kita mau membangun karakter pribadi kita yang kokoh di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri katakan dalam Matius, hendaklah engkau sempurna seperti halnya Bapamu yang di surga adalah sempurna. Karena itu kita juga harus memiliki karakter yang baik, karakter yang benar, karakter yang seperti Kristus. Saat kita tertanam di dalam Tuhan, di dalam kasih-Nya, maka kita pun akan berbuah-buah. Kita akan memiliki karakter dan menjadi berkat buat sesama kita. Amin firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak akan panjang, musik bisa maju ke depan. Ya, kita tahu bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa pada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Sudahkah kita benar-benar memahami kasih Tuhan itu? Atau kita hanya sekedar mengerti, hanya di pikiran kita saja, hanya sekedar kita tahu. Tetapi pada pagi hari ini Paulus mengharapkan kepada jemaat di Efesus, demikianlah pada pagi hari ini juga diharapkan pada jemaat yang hadir maupun yang di rumah secara streaming, supaya kita memahami, supaya kita bisa mengenal, kita bisa mengalami pribadi kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Betapa luas, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya kasih Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan angkut lagu pujian yang tadi ya, kasih-Mu tiada duanya. Kita benar-benar yakini bahwa kasih Tuhan itu tiada duanya. Allah yang begitu mengasihi kita, segalanya Tuhan berikan bagi kita. Allah yang turun ke dunia ini, yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Semuanya untuk apa? Semuanya Tuhan lakukan untuk kita, manusia yang berdosa, yang Tuhan selamatkan, sehingga kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Belum pernah ada, amin Yesus, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Yesus, takkan ada lagi, Yesus, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku, sanggup mengubahkan hidupku.
menjadi baru, menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus, Kau ku kagumi. Kau ku kagumi. Amin. Ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Amin Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Kami minta dengan kasih Kristus, Bapak-bapak para pelayan Perjamuan Kudus bisa maju ke depan. Kui kasih-Mu tiada. Hati, kasih-Mu tiada duanya. Kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada sebagai kami ada sampai saat ini Tuhan, ini karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu yang mau menerima kami apa adanya Tuhan. Bahkan sampai dari kami keadaan dosa Tuhan, Engkau sudah menerima kami. Engkau sudah mengeluarkan kami Tuhan dari lumpur dosa. Kau pindahkan kami kepada terang-Mu yang ajaib. Kau yang mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh memahami, kami boleh merasakan secara pribadi bahwa kasih Tuhan itu betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam Tuhan. Saat kami memahami dan kami mengalami, kami pun bisa membagikan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Bahkan bagi keturunan-keturunan kami kelak Tuhan. Karena kasih-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Untuk kami tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Untuk kami tidak keluar dari kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur pada pagi hari ini. Di depan kami ada meja roti dan anggur, yang adalah tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sebelum kami menikmatinya, Tuhan kuduskan, sucikan kami, layakkan setiap kami Tuhan. Baik kami akan melayani maupun kami yang menerima Tuhan. Sehingga melalui perjamuan kudus ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan buat kehidupan kami. Engkau ada dalam hidup kami dan hidup kami ada dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kau ku kagumi
akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami berikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk mempersiapkan perjamuan kudusnya. Dengan tangan kanan kita pegang roti. Silahkan dibuka maskernya ya. Nanti kita menikmati perjamuan kudus. Dengan tangan kanan kita pegang roti, dengan tangan kiri kita pegang anggur. Kita dekatkan dengan dada kita, saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus pada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Dengan tangan kanan kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita sama-sama menikmatinya. Silakan. Dengan tangan kanan kita ambil cawan anggur yang adalah darah Yesus. Kita junjung tinggi melampaui kepala kita. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus kita sama-sama menikmatinya. Silahkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur pada pagi hari ini. Melalui perjamuan kudus kami boleh diingatkan kembali akan betapa besarnya kasih setiamu Tuhan. Engkau yang telah memberikan tubuh dan darah-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan keampunan dan kami boleh menerima hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk terus mengingat kebaikan demi kebaikan Tuhan, kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, dan kami juga terus ajarkan itu kepada keturunan kami dan kepada orang-orang sekitar kami ya Bapa. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa jadwal kegiatan gereja sudah ada. Bapak Ibu Saudara silahkan melihat di dalam grup GPPS Bethlehem ya, jadwal pelayanannya. Dan sesuai dengan kesepakatan bersama dari beberapa pengurus bahwa nanti malam pengurus akan ada rapat tempat ini jam 6 sore sampai dengan selesainya untuk membahas agenda Natal kita di bulan Desember. Ya, demikian pada setiap pengurus maupun pelayan Tuhan bisa hadir untuk kita sama-sama rapat membahas untuk Natal. Dan yang ketiga, pada pagi hari ini akan ada penyerahan anak. Silahkan maju ke depan. Ya, anak yang bernama Lionel Matthew Pangarep Brahmantia ya. Lionel Matthew Pangarep Brahmantia. Ya, namanya panjang sekali. Nama orang tuanya, nama ayahnya adalah Beni Brahmantia Adi, dan nama ibunya Winda Oktaviani Samuel Putri. Lahir di Semarang pada tanggal 25 Mei 2021. Silakan maju depan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bagi berdiri. Ku serahkan putra ini pada Allah. Ku serahkan putra ini pada Allah. Ku serahkan
serahkan putra ini pada Allah. Ku serahkan putra ini pada Allah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami sungguh berbahagia. Karena Bapak Beni dan Ibu Winda Tuhan, Tuhan sudah karuniai seorang putra buah hati Tuhan pada tanggal 25 Mei yang lalu Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan seorang putra ini Tuhan untuk boleh dididik, diasuh, dibesarkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan Lionel Matthew Pangarep Bramantia ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang jamah Tuhan, menjadi anak yang diberkati Tuhan, anak yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, semakin hari semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya, semakin disukai baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesamanya Tuhan. Kelak menjadi berkat, menjadi Tuhan orang yang luar biasa dipakai Tuhan, baik untuk nusa dan bangsa, baik untuk keluarganya, untuk kedua orang tuanya Tuhan, bahkan untuk gereja Tuhan. Tuhan pakai anak ini Tuhan, biarlah seturut dengan kehendak dan rencanamu Tuhan yang baik, yang mulia, itu terjadi dalam kehidupannya ya Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan adik Lionel ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati juga kedua orang tuanya, Bapak Beni dan Ibu Winda. Berkati dalam setiap usaha pekerjaannya, semuanya boleh berhasil karena Tuhan yang campur tangan. Berkati juga keluarga besarnya, opa, oma, juga saudara-saudaranya yang lain, Tuhan juga berkati ya Bapa. Biarlah keluarga ini senantiasa merasakan kasih-Mu Tuhan, yang senantiasa nyata dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat ya. Silakan difoto. Tetap berdiri, kita akan sama-sama berdoa untuk bangsa negara kita. Kami minta dengan kasih Kristus, Bapak Samuel Joko Susilo menaikkan doa untuk bangsa negara kita. Haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga yang mulia, ucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kasih sayang-Mu yang begitu luar biasa, dalam, lebar, begitu hebat buat kami semua. Kasih yang tidak pernah memandang rupa, kasih yang menyelamatkan diri kami semua Tuhan. Dan pada pagi ini oleh kasih dan kemurahan-Mu kami boleh menikmati perjamuan kudus yang begitu luar biasa, yang berharga dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, izinkan kami dengan segenap jemaat-Mu di tempat ini berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu buat pandemi yang sudah semakin surut ini Tuhan. Tapi dengan tidak mengurangi rasa kewaspadaan kami tetap menjaga protokol kesehatan Tuhan, tetap mentaati apa yang menjadi aturan pemerintah. Dengan demikian Tuhan, kami ikut menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan buat kondisi Papua yang semakin hari semakin baik. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa, kasih yang melingkupi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan, berkat luar biasa, teristimewa, terkhusus buat kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan memimpin negara ini dengan roh takut akan Tuhan menyertai beliau Tuhan.
Berkati beliau keluarga dan keluarganya Tuhan. Berkati juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Maruf Amin Tuhan. Berkati anggota Dewan Tuhan, berkati luar biasa. Bapak Panglima TNI Polri Tuhan, berkati, beri kekuatan kesehatan Tuhan. Bapak terima kasih Yesus. Berkati Tuhan, berikan kekuatan kesehatan buat Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, camat, lurah, RW, RT, dan segenap rakyat Indonesia Tuhan. Berkati dengan kekuatan kesehatan, cukupkan dengan sandang pangan Tuhan, tidak kekurangan di mana-mana Tuhan. Loh Jinawi itu berkati luar biasa. Bapak terima kasih, teristimewa buat kota Semarang tercinta Tuhan. Bapak berkati Bapak Wali Kota kami, Pak Hendra Prihadi. Tuhan berikan kekuatan kesehatan, hikmah marifat memimpin kota ini dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan keizinan haleluya, kemudahan izin untuk kependirian gereja-gereja di seluruh Indonesia Tuhan, luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami juga bawa dalam doa gereja ini membawa dampak yang positif bagi kampung ini. Diberkati kampung ini karena gereja ini ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ucap syukur dan kami sudah berdoa Yesus di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya Tuhan. Mengurapi dan berkati hamba-hamba yang melayani Tuhan, baik worship leader, singer, tim musik, menerima tamu LCD multimedia, tamborin, kor yang ada, juga hamba yang bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai hidup kami Tuhan, untuk kami boleh jadi saluran berkat Tuhan, untuk kami boleh membawa jemaat Tuhan semakin mengasihi Engkau Tuhan, dan semakin merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Juga kami semua sedang jemaat-Mu Tuhan, jamah kami ya Tuhan, untuk kami terus hidup yang menyenangkan hati-Mu, yang mengasihi Engkau Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa memuliakan nama-Mu, baik dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bela Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan senantiasa turun atas hidup kami ya Bapa, sehingga kami boleh jadi berkat Tuhan buat orang-orang sekitar kami. Kami serahkan Tuhan, apabila ada di antara kami yang sakit, Tuhan yang jamah berikan kesembuhan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada dalam masalah Tuhan, biarlah Engkau yang jamah Tuhan berikan jalan keluar, damai sejahtera-Mu Tuhan turun atas setiap kami ya Bapa. Ajari kami tetap berharap padamu, mengandalkan Engkau Tuhan, karena satu-satunya Engkaulah yang kami andalkan ya Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan yang lain Tuhan, karena kasih-Mu itu lebih dari segala yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami tetap serahkan Bapak Ibu Gembala, tetap berikan kekuatan kesehatan, pemulihan yang baru Tuhan, sehingga boleh kembali bersama-sama kami Tuhan untuk melayani tempat ini Tuhan. Walaupun secara jasmani semakin hari semakin lemah Tuhan, tetapi kami yakin secara batiniah semakin hari semakin dibaharui Tuhan, menjadi pendoa syafaat buat kami sedang jemaat tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar akan berpisah dengan yang lain, kembali rumah masing-masing Tuhan. Biarlah kasih setia penyertaan-Mu senantiasa ada dalam hidup kami, memimpin kami sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kami di minggu akan datang Tuhan, untuk kami boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepada-Mu ya Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami akan sama-sama mengangkat tangan kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan kita akan selamanya tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.